Bapa di surga, kami naikkan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesegaran yang Kau berikan bagi diri hidup kami masing-masing. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat amat terbatas ini. Urapi setiap umat-Mu agar kami mengerti firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, pujian hormat hanya untuk-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini saya akan mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua teman-teman tim yang ada di HTE, di gereja ini yang sudah mengundang saya untuk kesekian kalinya. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga jemaat Tuhan yang antusias untuk bisa hadir di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis. Saya percaya kalau Bapak Ibu bisa hadir pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu cinta Tuhan, sayang Tuhan. Oke, hari ini saya akan khotbah sederhana, temanya juga sederhana. Mental orang malas dan mental orang rajin. Poin pertama, kita akan belajar tentang mental orang malas. Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Amsal 18 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Firman Tuhan berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya menjadi apa? Menjadi sahabat dengan seperti orang perusak, saudaraku. Kumpulkan orang malas dengan orang rajin. Siapa yang mempengaruhi siapa? Kebanyakan orang malas akan mempengaruhi orang rajin jadi malas. Jarang sekali orang rajin mempengaruhi orang malas jadi rajin. Kebanyakan orang malas mempengaruhi orang rajin jadi malas. Kalau di kantor ada orang malas, di pabrik ada orang malas, di hotel ada orang malas. Akan merusak pekerjaan, akan merusak bisnis. Bahkan kalau ada di gereja orang yang malas, rusak pelayanan di gereja. Ketika kami sebelum membuka Toserba, saudaraku, saya selalu titip pesan dengan manajer kami. Tolong perhatikan kalau terima lamaran karyawan-karyawan yang akan bekerja di tempat kita. Lihat dulu penampilannya, lihat dulu gajahnya. Kalau gayanya saja gaya-gaya malas, penampilannya saja penampilan kayak preman, jangan coba-coba terima. Rusak pekerjaan. Saya titip pesan seperti itu. Dan pada waktu penerimaan, pada waktu buka toko baru, saya selalu amati berapa minggu sebelum grand opening dan setelah grand opening itu berapa minggu, saya amati semua pegawai-pegawai yang baru. Suatu kali, saudaraku, kami buka toko seperti biasa, Toserba, terima karyawan berapa ratus. Saya perhatikan, saya kalau perhatikan pegawai saya tidak bodoh, minta maaf. Saya lihat dari jauh, orang Makassar bilang senter-senter bela. Jauh-jauh saya lihat, oh ini rajin, ini malas, ini rajin, ini malas. Saya perhatikan, ada memang pegawai seperti itu, saudaraku. Kalau ada pimpinan rajin, tetapi kalau tidak ada pimpinan tidak rajin. Saya perhatikan, lalu sorenya saya panggil manajernya, saya bilang seperti ini. Tolong yang itu tadi, yang satu di sana, itu yang kedua, itu yang ketiga, sebentar berhentikan kerja. Kan pegawai baru bisa langsung diberhentikan, saudaraku. Tolong langsung berhentikan kerja. Ketika saya mengeluarkan pernyataan ini, pasti saudara bilang, Pak Beni tidak punya kasih. Pak Beni jahat. Pak Beni tidak tahu menghargai orang. Kami ini sebagai pemimpin perusahaan, saudara, dipercaya Tuhan. Kami juga tidak tega untuk mengeluarkan orang atau memecat orang. Kami juga tidak tega. Tetapi kami dititipi Tuhan
pekerjaan tanggung jawab. Kami harus profesional. Kalau kami tidak lakukan tindakan seperti ini, saudaraku, saya bisa dipecat dengan Bapa di sorga. Kamu tidak mengelola bisnis yang saya percayakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saya bilang bagi banyak orang, saya ini masih mendingan saudaraku. Saudara tahu Pak Ahok waktu memimpin DKI Jakarta jadi orang nomor 1. Berapa orang dia turunkan jabatannya? 400 orang diturunkan jabatannya di dalam lingkup Pemda DKI pada waktu itu. Lalu ditanya wartawan, ditanya orang-orang, Pak Ahok, 400 orang diturunkan jabatannya. Berapa orang yang dipecat? Berapa orang yang diberhentikan? Pak Ahok jawab apa? Saya tidak tahu, saking banyaknya saya berhentikan. Karena tidak becus kerjanya. Suatu kali manajer kami terima anak Tuhan masuk di tempat kami kerja. Karena saya tidak urus pegawai saudaraku, dia terima. Orang ini biasa datang persekutuan di tempat kami berdoa. Saudara tahu, waktu masuk kerja sudah disampaikan harus rajin, jadi berkat di tempat kerja, orang Kristen jadi teladan. Saudara tahu apa yang terjadi? Pertama masuk kerja, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, rajin saudaraku. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya malas sekali. Banyak alpanya, sering tidak datang. Lalu saya tanya manajer saya, bagaimana pekerjaannya orang ini? Dia jawab apa? Pak, selalu tidak masuk. Baru-baru ini saya marah sama dia. Dia cerita saudaraku, tidak masuk beberapa hari. Waktu masuk ditanya, kamu ini kemana? Kenapa tidak masuk kerja? Saudara tahu jawabannya apa? Anak Tuhan ini. Maaf Pak, saya capek main futsal. Jadi saya tidak bisa masuk kerja. Kurang ajar tidak? Saya capek main futsal, saya tidak bisa masuk kerja. Saya dilapori seperti itu saudaraku. Saya langsung bilang ambil tindakan, berhentikan kerja. Saya tidak peduli biar anak Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan sorga. Kita bertanggung jawab dengan sorga. Merusak seperti ini saudaraku. Orang-orang yang malas kalau kita pekerjakan di perusahaan kita, di pabrik kita. Di sini kan banyak pengusaha. Saya beritahu pengusaha-pengusaha Kristen jangan takut ya pecat anak-anak Tuhan kalau tidak becus kerjanya. Supaya usaha kita profesional. Saudara tahu di lingkup kami kurang lebih 3.000 tim yang bekerja di perusahaan yang Tuhan percayakan pada kami. Tidak ada satupun keluarga saya. Banyak minta, banyak telepon saya. Saya bilang tidak. Mau melamar saja langsung ikut tes apa segala macam. Saya tidak mau intervensi. Karena rusak pekerjaan saudaraku. Poin yang kedua, Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Hatinya pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Orang yang malas itu punya mimpi besar. Mau diberkati di dalam pekerjaannya, mau diberkati di dalam usahanya. Tidak mungkin bisa diberkati karena mentalnya, karakternya malas. Suatu kali teman saya lapor seperti ini. Pak Beni, anak saya dipecat dari pekerjaannya. Sudah itu masuk di tempat lain lagi kerja. Datang lagi curhat sama saya. Anak saya diberhentikan lagi dari pekerjaannya. Lalu punya selidik saudaraku. Anaknya kerjanya tidak becus. Saya bilang sama teman saya, biar teman saya suka main di depan, saya tidak suka main di belakang saudaraku. Apalagi kami orang Makassar. Saya bilang ajari anakmu, didik anakmu kerja keras. Pemimpin perusahaan owner itu tidak sembarang pecat orang. Kalau rajin bukan dipecat, dipromosi. Rajin gajinya dikasih naik saudaraku. Saya katakan seperti itu. Suatu kali ada anak gereja juga. Bilang begini, kok ini itu ada. Aktif di gereja pelayanan sekolah minggu. Jadi singers. Mau minta kerja kepada Kobeni. Saudara tahu. Saya bilang jangan coba-coba kasih masuk dia kerja ke saya. Kenapa saya katakan begitu? Dia kerja di perusahaan A.
di toko emas, di beberapa tempat, 3 bulan, 4 bulan pasti dipecat. 3 bulan, 4 bulan pasti dipecat. Kenapa? Malas. Alasannya gereja, alasannya kebaktian, alasannya KKR, alasannya doa. Saya tidak larang orang rajin ke gereja. Kami dengan Pak Victor dari remaja kami pengabdian kepada Tuhan. Bukan sekedar pelayanan, pengabdian kepada Tuhan. Setia sama Tuhan sampai hari ini. Sampai hari ini kami setia. Mentalnya mental malas saudaraku. Tidak sungguh-sungguh oleh Tuhan. Suatu kali saya diajak dengan teman. Pak Beni, ayo kita pergi menginjil. Karena ada di gereja teman kami, saudaraku, rajin sekali. Semua seksi dia ikuti. Seksi anak-anak dibantu, seksi pemuda dibantu, profesional muda dibantu, ibu-ibu juga dibantu, saudaraku. Kalau ada mau retreat, mau acara, dipinjamkan mobil ke jemaat, apa semua. Kalau di gereja dia yang paling top, dia yang paling rajin. Bahkan dia yang pegang ceklek di pintu gereja. Dia tahu semua jemaat berapa yang datang. Semua kita terkagum-kagum dengan orang ini. Saya diajak untuk injili papanya dengan mamanya yang belum bertobat. Saudara tahu, saya bonceng teman saya. Pergi menginjil di rumahnya, toko bahan bangunan. Parkir, teman saya masuk. Mulai sapa, engkau apa kabar, apa segala macam. Cerita-cerita dikit, langsung masuk penginjilan. Kau percaya Yesus? Yesus itu juru selamat. Yesus itu begini. Dia promosi tentang Tuhan. Tiba-tiba saudaraku tahu apa yang dia katakan. Papa dari teman kami Cek ini. Jangan bisa bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang gereja. Kasih tahu itu temanmu. Artinya dia bilang anaknya. Kasih tahu itu temanmu. Itu temanmu tidak tahu hargai orang tua. Cuma tahu keluar rumah terus. Pulang di rumah cuma makan dengan mandi tidur. Itu pun sudah biasa kadang-kadang di atas jam 12 malam. Itu sampai pagi saudaraku. Kami dibentak-bentak pada waktu itu saudaraku. Pucat kami berdua. Trauma kami berdua. Langsung saya korek teman saya. Ayo pulang, ayo kabur, ayo pulang, ayo kabur. Mengerikan saudaraku, pelayanannya hebat. Hebat semua pelayanannya. Saya senang orang pelayanan. Saya senang orang cinta Tuhan. Saya senang orang mau berkorban untuk Tuhan. Tetapi dalam hidup ini kita harus seimbang saudaraku. Tidak bantu orang tua. Dia katakan malas sekali. Tidak tahu bantu kita. Kaget saya. Makanya ketika saya memimpin satu KKR. Tiba-tiba selesai KKR. Ada satu anak remaja datang pada saya, Pak Beni tolong doakan saya. Apa yang mau didoakan? Ya doakan saya dengan doakan papa mama saya. Papa mama saya, papi mami saya itu belum bertobat. Ketika dia katakan doakan papa mama saya, papa mami saya yang belum bertobat saudaraku. Saya langsung teringat teman saya, papinya dan maminya. Karena saya tahu sampai dipanggil Tuhan. Teman saya yang aktif itu saudaraku. Papanya, mamanya tidak mau kenal Tuhan, tidak mau bertobat karena hidup teman saya tidak jadi teladan di rumah. Cuma jadi teladan di gereja. Saya bilang sama remaja ini, oke, saya akan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk papamu, mamamu bertobat. Tetapi saya minta satu hal. Engkau harus hormati orang tua, engkau harus hargai orang tua, engkau harus cintai orang tua, engkau harus rajin jadi teladan di rumah supaya mamamu, papamu diselamatkan. Dia nunduk saudaraku, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Pengusaha juga seperti itu saudaraku. Banyak pengusaha mau diberkati Tuhan. Tetapi karakternya, mentalnya mental malas saudara. Suatu kali kami punya keluarga. Membuka bisnis baru kami ajari di satu kota kecil. Saya masih ingat pada waktu itu kita ajari buka toko sepatu. Buka toko sepatu saudaraku, diajari. Pertama rajin buka toko sepatu. Saudara tahu dalam waktu 1 tahun
Diberkati toko sepatunya. Lalu beli ruko. Buka 2 toko sepatu. Pada waktu 2 toko sepatunya, saudara tahu apa yang terjadi? Yang tadinya rajin, sudah mulai malas. Alasannya kebaktian, sel, doa. Malas jaga toko, selalu tinggalkan toko. Saudara tahu apa yang terjadi? Omsetnya turun. Tidak bisa bayar utang. Dari 2 toko jadi 1. 1 jadi 0, saudaraku mengalami kebangkrutan langsung dalam sekejap. Padahal sekejap naiknya, sekejap juga bangkrutnya. Karena malas. Padahal tidak apa-apa kan kita rajin ke gereja seimbang. Kita ikut sel, tidak apa-apa. Yang penting seimbang. 2 Tesalonika 3, 10 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang tidak mau bekerja, jangan ia makan, saudaraku. Tuhan marah dengan orang yang malas. Marah Tuhan dengan orang-orang yang malas. Tidak kerja, tidak bisa makan. Suatu kali saya kebaktian di satu gereja. Selesai khotbah, ada bapak-bapak masih segar, masih muda ikuti saya. Sebelum naik di mobil, saudaraku dia minta, Pak Beni, saya kan hamba Tuhan, kasih, berkati. Sudah itu, saya khotbah di persekutuan lain, ada lagi saudaraku. Saya mau naik di mobil, datang lagi, Pak Beni, saya kasih lagi. Di mana-mana saya khotbah selalu ada. Saya bilang ini orang tidak mau kerja, ini malas, cuma tahu minta-minta. Kami resmikan toko baru, tiba-tiba saya lihat toko dari luar begini, saudaraku resmikan, lihat semua, apa semua sudah bagus, apa segala macam. Tiba-tiba muncul di belakang saya. Di jalanan ini saudaraku, orang Kristen aktif di gereja, tiba-tiba lagi begini, Pak Beni minta berkat. Dalam hati saya, ini sudah kelewatan ini. Kita juga biar hamba Tuhan pengusaha punya kesabaran saudaraku. Kalau orang terus mental minta. Karena Alkitab bilang orang yang tidak bekerja tidak usah dia makan. Pada waktu seperti itu saya langsung tegur, minta maaf. Saya langsung, Bapak tidak bisa begini. Masih segar harus cari kerjaan. Jangan seperti ini. Penampilannya bagus saudaraku. Bukan cuma bagus, bergaya lagi. Saudara tahu dia apa? Dia bawa handy talkie. Kayak Intel, tapi Intel tidak ada surah-surahnya. Break, halo. Saya bilang, sudah bergaya tidak punya uang. Sudah bergaya malas lagi. Saya tegur. Poin yang kedua, mental orang rajin ini keren. Orang yang memiliki mental orang rajin dia itu pekerja keras saudaraku. Mental pejuang dalam hidupnya. Amsal pasal 10 ayat 4 bagian B. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangannya orang rajin itu diberkati saudaraku. Apa yang disentuh dengan tangan orang rajin diberkati. Orang rajin itu minimal cukup. Bahkan diberkati melimpah secara ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Kalau orang memiliki mental rajin. Saya ini belajar dari orang tua saya. Saya lihat mami saya lihat papi saya. Saudara tahu mami saya bangun pagi jam berapa? Jam 2:30. Bikin kue. 6-7 macam setiap hari. Sudah itu jual di sekolah saya, karena saya sekolah negeri dekat rumah. Saya lihat mami saya rajin sekali. Dan sepanjang hidupnya saya lihat dia tidak pernah berkekurangan. Tidak pernah menjadi peminta-minta. Tetapi menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang miskin. Karena mentalnya rajin, karakternya karakter rajin. Papi saya, saudara tahu apa bisnisnya? Ternak babi. Ternak babi hari-hari ini tuh gampang saudaraku. Beli konsentrat, beli pakan-pakan jadi. Itu enak sekarang. Dulu tidak seperti itu. Karena saya biasa ikuti papi saya. Titip ember kosong di losmen. Di rumah-rumah makan kecil. Di kios-kios. Titip saudaraku untuk apa? Makan sisa-sisa disimpan. Besok kami datang ambil. Pakai mobil tua dengan papi saya. Dengan pegawai. Ambil saudara. Sudah itu lagi pergi di pasar terong. Di pasar terong ada pasar itu di sana. Pasti Pak Victor tahu.
Di tempat sampahnya itu banyak sayur-sayur, buah-buah yang sudah busuk saudaraku. Tidak layak jual, dibuang di tempat sampah. Saudara tahu tim kami itu kumpulkan, kasih naik di mobil untuk bawa ke tempat peternakan. Karena kami juga salah satu terbesar dulu papi saya tempat peternakan berapa ratus babinya. Untuk kasih makan babi. Di dalam mobil saya dengan pegawai, dengan papi saya, kadang dengan kakak saya. Saudara tahu makanan babi itu sangat busuk saudaraku. Waduh, biar kita memakai masker tembus. Makanya ketika saya pelayanan ke desa, dikasih tinggal dekat peternakan babi, saya lagi mandi, saya cium, saya teringat waktu masih kanak-kanak saya ikut papi saya ambil makanan babi. Baunya seperti itu saudaraku. Saya teringat Tuhan, terima kasih. Saya belajar untuk rendah hati. Saya belajar menjadi orang-orang yang biasa, menjadi orang-orang yang sederhana. Untuk ikut papi, untuk ambil makanan babi di kios-kios, di rumah-rumah, di pasar-pasar. Orang yang pekerja keras akan diberkati Tuhan. Saya lihat papi mami saya rajin. Waktu remaja saudaraku saya sudah ternak ayam, ternak puyuh, ternak ikan, ternak koi. Semua sampai hari ini kita ada ternak. Ikan nila, koi banyak sekali, ribuan. Sampai babi juga kami kerjasama di salah satu desa. Peternakan kami besar, membagikan sudah beberapa ratus pendeta, satu pendeta 2 ekor babi. Kenapa saya mau lakukan pekerjaan-pekerjaan kecil? Karena saya teringat, saya diangkat Tuhan dari yang kecil sampai jadi besar. Saya tidak mau lupakan hal-hal yang kecil. Sampai hari ini kami ternak-ternak. Saya perhatikan teman-teman saya, saudaraku. Yang malas dengan yang rajin, beda hidupnya, beda bisnisnya, beda berkatnya. Yang malas hidupnya tetap apa? Tetap tidak maju, tetap bangkrut, tetap susah hidupnya. Tetapi yang rajin, ada saya punya teman. Sederhana hidupnya, pelayanan di gereja main gitar. Main gitar di gereja, dulu kita kalau pelayanan tidak ada satupun di tempat kami tanya, Pak Victor, yang dibayar saudaraku, tidak ada kami pelayanan pengabdian dengan tulus, tidak ada. Zaman sekarang itu hampir semua pelayanan dibayar tidak apa-apa lah. Apalagi huruf tamir tidak apa-apa. Saya setuju. Dulu tidak ada saudaraku. Dia main gitar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia kerja di perusahaan, dipecat dia karena krisis 98. Tidak punya pekerjaan, langsung saya bilang, ayo jual di tempat wisata kami. Gratis jual makanan, minuman. Jual di toko kami, alat-alat pancing dan lain-lain. Saya kasih sewa 50%. Mulai saudaraku tidak punya pekerja, mulai. Saudara tahu hari ini, sudah punya rumah. Padahal pegawai mana bisa beli rumah, berapa gajinya, berapa bonusnya. Sudah beli mobil. Terakhir saudaraku kasih keluar mobil yang agak bagus, agak mewah. Padahal bisnisnya bisnis kecil. Diberkati Tuhan karena rajin. Dulu belum punya mobil naik Vespa tua saudaraku, kayak orang mau pindah rumah. Semua barang-barang yang mau dijual di tempat wisata dia gandeng semua. Panas hujan dia gandeng. Saya lihat dia rajin sekali, makanya diberkati Tuhan. Orang Kristen harus rajin supaya engkau diberkati Tuhan. Pagi, siang, malam engkau diberkati Tuhan. Amsal pasal 12 ayat 24 bagian A. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ini keren ayatnya. Tangannya orang rajin itu memegang kekuasaan. Artinya apa? Orang rajin itu jadi kepala bukan ekor. Kita harus buka-bukaan hari ini. Ada perbedaan orang diberkati dengan orang tidak diberkati saudaraku. Di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam gereja. Ada perbedaan. Coba kita kalau di dalam keluarga kita anak yang paling miskin. Kita saudara yang paling miskin. Kalau berunding mau didengar. Kalau ada keputusan-keputusan mau diambil mau didengar. Ketika saya anak ke-10 karena kami 12 bersaudara saudaraku. Masih miskin susah hidup. Kalau berunding keluarga papi mau ulang tahun. Mau acara-acara keluarga yang tidak punya uang, minggir, yang tidak punya uang. Yang punya uang saja yang banyak bicara. Yang tidak punya uang jangan banyak bicara ya. Kita tidak banyak bicara. Tetapi ketika Tuhan angkat saya,
Jadi orang nomor satu di keluarga. Karena saya paling cinta Tuhan. Saya bilang sama Tuhan pernah perjanjian, Tuhan 12 bersaudara Tuhan. Saya tidak mau kalah cinta saya, sayang saya, hormat saya kepada Tuhan. Saya mau di antara bersaudara. Saya paling cinta Tuhan. Saya paling sungguh-sungguh. Saya mau taat firman. Angkat saya saudaraku. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul diangkat menjadi orang nomor satu. Papi mami saya sakit, masuk rumah sakit. Ambil suster, ambil pembantu. Mau ulang tahun, mau acara-acara besar. Langsung datang, nak mau acara begini. Keluarga bicara langsung. Kayak enak saudaraku, makanya saya bilang pengaruh besar kalau kita diberkati dan tidak diberkati. Kadang-kadang banyak orang saudaraku mau menjadi orang kaya, mau jadi orang mau diberkati karena kadang-kadang kita tidak mau dianggap enteng. Kalau kita dihina orang sama kita Tuhan kita dihina. Betul tidak? Sama Tuhan kita dihina. Di dalam keluarga seperti itu. Di dalam gereja juga seperti itu, bukan di sini saudaraku. Di sini membuat Tuhannya baik, saya belajar tentang kehidupan kerendahan hati. Di dalam gereja juga seperti itu. Kalau jemaat kaya, jemaat sukses, biar ada simpanannya, biar main togel, main judi. Pak, ada kesempatan Pak untuk jadi aser. Bisa jadi aser, bisa melayani Tuhan di mimbar. Biar ada dosanya, biar banyak dosanya dikasih kesempatan. Coba kalau yang miskin, biar hidupnya benar. Jangan dulu, kamu berdoa dulu, kamu berpuasa dulu, jangan dulu pelayanan. Berdoa dulu, berpuasa, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Suatu kali ada kejadian di salah satu gereja, saudaraku, gereja besar. Ada istri pengusaha kelas nomor 1 di gereja itu. Saudara tahu, naik di mimbar disuruh bersaksi. Tangganya itu bukan di situ saudara, di sini. Turun. Pendetanya itu di sini, minta maaf. Pendetanya di sana, naik bersaksi. Sudah bersaksi saudaraku, bersaksi tentang Tuhan, tentang hebatnya Tuhan. Turun orang kayanya. Waktu turun melangkah, kan biasanya orang-orang kaya pakai high heels. Pakai sepatu tinggi saudaraku. Waktu turun tidak hati-hati, terpleset. Hampir jatuh. Saudara tahu 01-nya pendetanya kayak Superman langsung rebut. Langsung tolong. Ditolong, kenapa? Karena pengusaha kaya, besar persembahannya, besar perpuluhannya. Coba kalau orang miskin saudaraku terpleset di situ. Pasti sebentar selesai kebaktian pendetanya tanya. Ibu ndak hati-hati, mata ibu taruh di mana? Harus hati-hati. Satu kali kami tur bersama dengan teman-teman gereja Singapura, Malaysia. Waktu masuk di Singapura saudaraku, bagus sekali tour guide-nya. Ramah sama kita, hormati Indonesia. Tetapi pada waktu masuk di Malaysia, lalu dia bawa kita jalan. Sepanjang jalan dia bicara apa? Malaysia itu begini. Indonesia itu begini. Sebentar lagi jalan-jalan. Malaysia itu begini. Hebat Malaysia. Luar biasa di sini banyak gratis. Dia hebat Malaysia. Indonesia itu begini. Kita orang Indonesia kita cinta tanah air. Walaupun pada waktu itu negara kita berapa puluh tahun lalu jelek saudaraku. Sekarang sudah hebat Indonesia. Tapi kan tidak bisa hargai orang punya negara. Lakukan seperti itu kami dengan teman-teman panas. Walaupun kita Kristen, naik darah kita. Naik mendidih di hati. Naik darah kita. Lalu kita berunding, ayo kita pecat dia. Betul saudaraku, dipecat tour guide-nya, ganti tour guide yang lain. Kita sudah bawa duit di negaramu, harusnya hormati kita, betul tidak? Anggap enteng kita. Bukan berarti kita tidak mau rendah hati, jangan hina. Kalau kita secara pribadi dihina masih mending negara kita dihina. Saya tidak tega dengan teman-teman, pecat tour guide-nya. Yang terakhir, Amsal pasal 12 ayat ke-27 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang rajin diberkati Tuhan, memiliki harta, memiliki kekayaan. Untuk apa saudaraku? Bukan untuk dipamer di Facebook, Instagram, bukan untuk dipamer. Tapi untuk dinikmati dan jadi berkat.
Enak kan kalau kita kaya. Kita kalau miskin, kita SMS orang. Kita WA orang minta-minta bantuan. Kalau kaya, orang yang WA kita minta bantuan. Itu kan lebih enak. Kita diberkati, kita bisa bagi sembako, tolong orang. Orang sakit ditolong, orang susah ditolong. Suatu kali di tempat kami ada datang Bapak Pendeta, saudaraku, dari desa. Dia bawa anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya pada waktu itu saudara tahu, ganteng selia, tetapi jelek. Minta maaf, kenapa ganteng Pak Ben baru jelek? Apa maksudnya Pak Ben? Iya, karena bibirnya sumbing saudaraku ini terbelah. Waktu saya lihat saya kaget, kasihan sekali. Pasti tidak bisa dapat jodoh yang begini. Siapa mau? Ada yang mau cewek di sini mau ganteng tapi bibirnya sumbing. Mau cowok seperti itu? Pasti tidak mau cewek-ceweknya di sini. Turun belas kasihannya Tuhan. Kamu harus tolong dia. Bicara sama tim, tolong bawa dia. Dokter operasi. Ditangani operasi, singkat cerita saudaraku. Dikasih nyambung itu bibir sumbing. Ketemu sama saya langsung nyambung, gagah ini, saya peluk dia saudaraku. Walaupun anak dari desa, saya peluk dia. Nanti kamu dapat jodoh, kau disayang Tuhan, apa segala macam. Berubah. Kita diberkati jadi berkat. Dan bukan cuma jadi berkat bagi orang-orang miskin. Kita juga jadi berkat juga bagi hamba-hamba Tuhan. Saya senang sekali menyenangkan hamba-hamba Tuhan. Selalu Tuhan bicara sama saya, nak, senangkan hamba-hambaku. Kita kan tidak bisa senangkan Tuhan. Apa yang kita mau beri sama Tuhan? Tuhan semua punya. Ada yang di sini bisa beri apa-apa sama Tuhan? Tidak bisa. Tuhan sudah punya semua. Tuhan tidak perlu uang kita. Tuhan tidak perlu apa. Caranya menyenangkan Tuhan bagaimana? Senangkan orang miskin. Senangkan hamba-hamba Tuhan. Selalu Tuhan berbicara seperti itu. Ada berkat, senangkan hamba-hamba Tuhan. Saya mau cerita salah satu saudaraku. Saudara tahu 4 tahun terakhir. Kami punya program dalam pelayanan di tempat kami. Bawa hamba-hamba Tuhan desa. Yang tidak pernah masuk hotel mewah. Yang tidak pernah naik pesawat untuk liburan ke Bali. Tidak ada acara kebaktian, tidak ada acara seminar. Kenapa saya tidak mau ada kebaktian seminar? Sudah bosan pendeta dengan seminar kebaktian. Sampai kadang-kadang ngantuk di tempat ibadah. Ada waktunya kita juga ada seminar. Tapi ini Tuhan bilang, kasih senang hamba-hambaku. Telepon mereka semua, satu-satu pasang. Semua. Ada kadang-kadang yang tidak punya HP, harus lewat dari orang lain semua. Datang di Makassar, terbang di Bali saudaraku. Oh, bahagia sekali. Banyak yang bersaksi di bus, saudaraku, mau nangis. Ada yang nangis, yang dengar juga banyak yang nangis. Kami tidak pernah bermimpi seperti ini. Ada yang bilang waktu ditelepon, istrinya bilang, kita ditelepon Pak mau ke Bali. Jangan sembarang bicara, siapa mau bawa kita ke Bali, mana ada uang. Kita juga tidak terlalu kenal, tidak mungkin pergi Bali. Iya Pak, akhirnya ditelepon kedua, istrinya lagi bilang, Pak betulin mau ke Bali. Baru Pak pendetanya bilang, oh betul gitu, siap. Betul-betul ke Bali saudaraku. 80-100 orang, 4 tahun berturut-turut. Pergi Bali, senang sekali saudaraku. Dikasih uang untuk beli oleh-oleh. Setiap orang. Oh dia beli topi, dia beli sarung Bali, beli kacamata. Pendeta kampung, jadi pendeta sudah modern, foto-foto saudaraku. Foto-foto, kaget-kaget mereka lihat. Nginap di hotel bintang 4, bintang 5. Makan di tempat yang enak-enak. Mereka bersaksi, Pak Beni 38 tahun saya ikut Tuhan. Saya tidak pernah bulan madu. Pelayanan terus ke desa-desa, pelayanan terus ke dusun-dusun. Tidak pernah rasakan yang baik-baik. Tetapi Tuhan baik, Tuhan mengerti perasaan kami. Tiba-tiba diajak ke Bali, kami bulan madu. Ada pendeta juga saudaraku. Sudah punya beberapa anak, diajak ke Bali. Akhirnya gol di Bali, istrinya hamil lagi pulang. Dia bilang, bulan madu enak sekali nih. Bahkan ada pendeta bilang sama saya dapat kamar besar sekali, 2 televisinya, besar kamar saya apa semua. Ada pendeta yang tidak bisa buka pintu kamar karena pakai kartu, tidak ngerti. Saya lihat semua itu, saya mau nangis dalam hati, saya rekam semua kesaksian di mobil, saya ganti-ganti bus setiap hari, pindah-pindah bus rekam.
Baru-baru ini saudaraku, bulan Januari kami hitung Tuhan pelayanan kami. Tuhan berkati pekerjaan plus berapa M saudara. Tuhan bilang setahun bukan sekali pergi Bali. 3 kali pergi Bali. Telepon Singkawang saudaraku. Pendeta-pendeta 50 Singkawang, NTT 50, Makassar nanti 80 sampai 100. Telepon Singkawang sudah diatur, lihat pesawat tidak bisa. Karena tidak ada yang direct langsung. Akhirnya panitia di sana teman putuskan, Pak Beni kita berkati saja karena pendeta itu susah. Dikasih mentanya saudaraku. NTT nanti berangkat 55 orang tanggal 22 sampai 26 bulan ini. Desa-desa terpencil dipanggil semua itu pendeta, tidak pernah naik pesawat, tidak pernah masuk hotel-hotel mewah. Sudah masuk data, tinggal berangkat 22 sampai 26. Kalau kita diberkati, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak susahkan orang. Kalau kita diberkati Tuhan, kita juga bisa menjadi berkat bagi keluarga. Saya bersyukur saudaraku, setiap beberapa tahun ajak keluarga saya, kurang lebih 20. Karena kami 12 bersaudara, ada yang meninggal 1. Baru-baru ini ada yang meninggal 1 juga. Ajak naik kapal pesiar. Pertama banyak yang tidak mau kita naik kapal pesiar, nanti goyang-goyang kapalnya. Nanti kita pusing-pusing, tidak enak. Saya bilang tidak. Kapal pesiar itu kayak orang berada di hotel bintang. 5 yang besar saudaraku. 15 lantai, ada 21 lantai. Fasilitasnya kalah hotel bintang. Di atas kapal pesiar ada waterboom di atas. Ada manjat tebing, ada main basket di atas, ada main tenis meja, ada jogging track di atas. Kolamnya bukan 1, bisa 2, bisa 4, bisa 5. Jacuzzinya lagi saudaraku. Keren, tempat fitnessnya keren di atas kapal pesiar. Waktu saya ajak semua, saudara tahu apa komentarnya saudara-saudara saya? Dia bilang ini baru dibilang sorga di bumi. Ini baru dibilang sorga di bumi. Kita sudah ajak ke negara lain, ajak ke Bali. Liburan baru-baru nginap salah satu hotel yang termewah dan terbesar Kempinski, makan di koral saudaraku, yang akuarium yang tidak ada di Indonesia cuma ada di Bali, itu masuk makan satu kepala itu 1 juta. Terkagum-kagum melihat karyanya Tuhan. Sampai kakak saya komentar seperti ini. Kita ini saudara-saudara semua tidak mungkin bisa kumpul karena sibuk. Tetapi karena kamu diberkati Tuhan, kamu memberkati kami saudara, kita bisa kumpul. Mana bisa kumpul? Makanya saya bilang, berkat, kekayaan bisa mengumpulkan saudara. Senang mereka semua. Ini lagi mau ke luar negeri saudaraku. Ayo mau kemana, ke Turki, ke Eropa. Tidak mau, kita lebih senang kapal pesiar. Kayak sorga di bumi, masih pilih kapal pesiar. Saking enaknya. Semua ada di dalam, ada mallnya. Saudara tahu di kapal pesiar bagaimana kerennya? Mudah-mudahan di sini ada yang pernah pergi. Kalau ada yang belum pernah pergi, apalagi pengusaha. Jangan tidak pergi, nikmati sorga di bumi. Bercerita, hamba-hamba Tuhan juga nikmati. Keren sekali saudaraku, keren sekali. Keren sekali di sana. Ada mallnya di sana. Di sana mallnya murah-murah. Baju-baju brand murah-murah, diskonnya di sana berapa? 50%. Sampai 70%, 80%. Ibu-ibu kalau datang di sana hijau matanya, lihat semua barang-barang murah-murah. Kosmetik apa murah-murah, karena di laut bebas atau tanpa pajak di sana. Beli semua, beli-beli semua. Murah-murah, arloji apa murah sekali di sana. Ayo kita kerja keras. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Saya tutup dengan Mazmur, minta musik naik ke atas. Mazmur 37 ayat 25. Firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang tulis ini saudara Raja Daud. Raja yang dicintai Tuhan, raja yang dikagumi Tuhan. Tidak sembarang Raja Daud tulis.
Dia amati rakyatnya, dia amati orang di sekelilingnya, dia amati keluarganya. Dia melihat orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang rajin, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang sungguh-sungguh Tuhan. Tidak dibiarkan Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi disertai Tuhan pagi siang malam. Bahkan diangkat Tuhan, bahkan dipromosi Tuhan. Kita nyanyi kuasa-Mu terlebih besar. Kita bangkit berdiri saudaraku dan kita berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh yeah, kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar saya akan berkhotbah di sesi yang kedua tentang ujian di masa-masa sukar dan tiga tips mengatasi ujian. Dan sebentar saya akan sempatkan diri saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan impartasi kuasa, impartasi urapan, impartasi berkat. Kalau engkau ada kesempatan, sisihkan waktu sebentar. Saya jarang altar call saudaraku. Dan saya selalu berjanji dalam hidup saya. Saya tanya teman saya, sahabat saya Pak Rizal. Setiap orang yang saya doakan, mulai dari awal pelayanan saya ke desa-desa terpencil, ke kota-kota, ke pulau-pulau, saya selalu berkomitmen, saya akan doakan engkau terus sampai terjadi terobosan dalam hidupmu. Bukan cuma di mimbar, terus saya doakan. Walaupun saya tidak tahu nama saudara, saya tidak tahu kesulitan saudara, saya akan terus berdoa. Sempatkan waktu sebentar. Jam 10 saya akan bicara tema ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba menaikkan syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau tetap bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Tuhan jamah hidup kami. Kau tahu segala pergumulan umat-Mu. Kau tahu setiap kesulitan umat-Mu, tangisan umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, banyak umat-Mu yang goncang ekonominya, goncang pekerjaannya. Tetapi hamba percaya Engkau Tuhan yang merancangkan hal-hal yang besar, yang terbaik dalam hidup kami. Kadang-kadang harus kami masuk dalam ujian lembah kekelaman. Tantangan kami diuji di masa-masa sukar, di masa-masa sulit. Tetapi kami tahu melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa sukar, ketika kami lolos, kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, Engkau akan memperlihatkan kuasa-Mu, Engkau akan memperlihatkan pertolongan-Mu, Engkau akan memperlihatkan mujizat-Mu dalam hidup kami.